sosial masyarakat Nusantara zaman kuno. Jadi struktur masyarakat zaman kuno itu, kalau kita baca Negara Kertagama, Kitab Nawanadya, ya, Salokantara, itu ada struktur masyarakat di Indonesia. Ya. Jadi masyarakat itu terdiri dari 7 lapisan golongan. Ya. Yang ini agak beda dengan India. Ukuran untuk menempatkan masyarakat itu dilihat parameternya dari kuat dan tidaknya pengaruh duniawi pada kehidupan seseorang. Kalau seseorang sangat kuat ikatan duniawi, maka dia berada pada posisi paling dasar, paling rendah. Kalau dia lemah ikatan duniawi, maka dia berada pada posisi paling atas. Itulah golongan paling atas zaman Mojopahit, ya, bahkan zaman Mataram kuno, gitu. Diduduki golongan Brahmana, yaitu orang yang tidak memiliki kekayaan duniawi. Mereka hidup di pertapaan, di hutan-hutan, di goa-goa. Ini golongan nomor 1 paling tinggi. Golongan kedua adalah golongan Ksatria, yaitu golongan orang yang tidak diperbolehkan memiliki kekayaan pribadi, tetapi hidupnya dijamin oleh negara. Karena tidak ada istilah korupsi, ya, karena korupsi itu kan untuk pribadi. Ini pribadinya tidak boleh punya kekayaan dia, tapi dijamin negara. Itulah para ksatria. Di bawah para ksatria ada golongan Waisya. Siapa golongan Waisya? Para petani. Dia sudah lebih rendah. Kenapa? Karena sudah punya rumah, punya pekarangan, punya sawah, punya ternak. Ya. Di bawah golongan Waisya itu ada golongan Sudra. Siapa golongan Sudra? Tegas, ya, bahwa yang dimaksud golongan Sudra adalah saudagar, orang yang meminjamkan uang dengan bunga, ya, orang yang meminjamkan perhiasan, pakaian dan seterusnya para tuan tanah. Itu golongan Sudra. Ya, saya tidak tahu kalau waktu zaman Mojopahit itu ada istilah sekarang konglomerat, mungkin dulu namanya Mahasudra. Kenapa? Kekayaannya berlebihan. Jadi orang kalau kekayaan berlebihan itu rendah. Nah, di bawah Sudra itu masih ada golongan Candala. Siapa golongan Candala? Yaitu orang yang hidup dari membunuh makhluk lain. Ya, itu ditegaskan siapa mereka? Golongan yang bekerja sebagai jagal, ya, itu membunuh makhluk lain. Kemudian pemburu itu masuk golongan Candala. Termasuk pejabat negara yang tugasnya sebagai algojo, membunuh eksekutor, yes, itu golongan Candala. Dia lebih rendah. Lapisan yang paling bawah itu ada golongan Meleca, yaitu di bawahnya Candala. Siapa golongan Meleca? Yaitu semua orang asing yang berstatus kilalan. Jadi orang asing dulu menduduki posisi ke-6, ya. Itu sebabnya orang sini tidak mau menerima Belanda sebagai tuan itu. Nah, mereka orang asing kok. Mereka itu kilalan, bekerja sebagai pelayan di sini. Tidak boleh jadi juragan di sini. Itu aturan. Baru lapisan yang paling bawah, lapisan ke-7 ada golongan Tuca. Siapa golongan Tuca? Ini orang yang hidupnya selalu merugikan masyarakat lain. Para penipu, preman, begal, rampok, kalangan bawah. Ya, karena itu ada aturan dulu, yang boleh memegang negara itu hanya keturunan Brahmana atau Ksatria. Golongan Sudra tidak boleh. Bicara agama juga tidak diperbolehkan. Kenapa? Agama itu sesuatu yang suci. Yang boleh membincang agama hanya golongan Brahmana, orang yang suci. Di situ. Nah, kita akan menemukan fakta. Islam sampai 800 tahun tidak dianut pribumi di Indonesia secara massal. Kenapa? Karena ada aturan ini. Kalau ada teori menyatakan
yang menyebarkan Islam di Nusantara adalah para saudagar. Gak mungkin ya. Saudagar itu masuk golongan sudra, dan masyarakat gak mau menerima agama dari kalangan sudra ya. Sisa ini masih ada sampai sekarang pandangan ini ya. Masyarakat di desa di Jawa Timur, Jawa Tengah masih alergi melihat orang kaya di desanya. Kalau ada orang kaya di desanya, itu sudah jadi sasaran omongan. Dia bisa kaya, rumahnya tingkat 2. Kenapa? Punya peliharaan. Oh, seperti itu. Nggak suka orang kita dengan orang kaya-kaya. Ya. Itulah sebabnya ketika Wali Songo datang di sini, mereka menduduki posisi Brahmana. Sunan-sunan itu Brahmana. Iya, jadi panutan orang. Tapi kalau yang menyebarkan itu golongan saudagar, kemudian apalagi orang asing, nggak dianggap. Ya, kenapa? Orang asing dulu adalah kilalan, pelayan di sini. Nah, tradisi itu sekarang fenomenanya saya lihat diterapkan oleh pemerintah Brunei dan Malaysia. Di Brunei dan Malaysia, warga negaranya tidak boleh jadi pelayan. Harus orang asing yang jadi pelayan di sana. Ini melanjutkan tradisi Nusantara.